Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salamah dengan NIM 1604622003 dari Prodi Kepelatihan Kecabangan Olahraga kelas B. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayanti dari Prodi Kepelatihan Kecabangan Olahraga kelas B dengan nomor induk mahasiswa 160462204. Saya dengan teman-teman saya akan menjelaskan materi-materi yang sebelumnya telah disampaikan di mata kuliah Sosiologi Olahraga. Oke, pertama-tama saya akan membahas mengenai sosiologi. Sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari setiap kehidupan masyarakat. Objek kajian dari sosiologi tidak lain adalah kehidupan manusia. Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosius yang artinya masyarakat dan logos yang artinya ilmu. Istilah dari sosiologi pertama kali dikemukakan oleh seorang filsafat dari Prancis yang bernama Auguste Comte pada tahun 1839. Oleh karena itu, Auguste Comte dikenal sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Pada awalnya, sosiologi lahir dan berkembang di Eropa. Sosiologi lahir didasari akibat adanya guncangan sosial dari efek revolusi industri di Perancis. Efek tersebut mengakibatkan banyak terjadinya eksploitasi tenaga kerja dan urbanisasi, dan juga kekhawatiran di tengah masyarakat. Atas dasar tersebut, kemudian Auguste Comte merancang sebuah penelitian sosial yang digunakan untuk mempelajari pola kehidupan perilaku masyarakat pada abad ke-19. Penelitian sosial tersebut dilaksanakan secara ilmiah yang kemudian dikenal sebagai sosiologi. Adapun ciri-ciri sosiologi adalah yang bersifat empiris, teoritis, kumulatif, dan nonetis. Pengertian sosiologi dan olahraga. Sosiologi olahraga adalah studi sosiologi terapan yang memfokuskan diri pada cabang olahraga. Secara khusus, sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kekurangan sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaharuan dalam sisi kesehatan. Sosiologi olahraga sebagai pendidik dalam pembentuk sikap sosial, pembentuk kepribadian anak, pembentuk karakter sesuai dengan tatanan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diajarkan.
Mengapa perlu mempelajari sosiologi olahraga dan apa pentingnya? Pentingnya sosiologi olahraga adalah untuk memahami permasalahan yang berkaitan antara olahraga dan institusi lain di masyarakat, seperti ekonomi, perencanaan pembangunan, politik, hukum, budaya, dan lainnya. Kegunaannya adalah untuk memperbaiki kualitas olahraga di suatu negara atau masyarakat. Apa sih politik olahraga itu? Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik juga merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan. Maka dari itu, politik juga disebut sebagai sebuah kesepakatan antar manusia sehingga mereka bisa hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, atau negara. Adapun hubungan politik dan olahraga bisa dikatakan sangat erat. Politik dan olahraga juga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, olahraga yang sejatinya sebagai media pemersatu bangsa dan sebagai salah satu simbol karakter dan jati diri bangsa tidak pernah lepas dari kekuatan politik di dalamnya. Media massa dan olahraga. Media massa dan olahraga itu sebenarnya menguntungkan hubungannya, karena di satu sisi media massa butuh olahraga untuk menjadi bahan pemberitaan. Olahraga juga sebenarnya banyak penggemarnya. Contohnya di televisi itu butuh siaran langsung olahraga seperti sepak bola, badminton, dan lain-lain. Olahraga juga butuh media massa karena media massa ini sebagai lembaga yang menyiarkan langsung secara live kepada seluruh penggemarnya di Indonesia maupun dunia. Contohnya seperti Piala Dunia, itu menguntungkan bagi media massa karena acara tersebut dapat ditonton langsung oleh miliaran orang di dunia. Oleh karena itu, media massa perannya sangat penting. Media massa juga dapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, media elektronik, dan yang kedua ada media cetak. Media elektronik ini contohnya ada di televisi, radio, dan internet.
Lalu, untuk media cetak itu contohnya ada koran dan majalah. Selanjutnya, ada ciri media massa yang pertama, itu ada aktualitas, yang artinya media tersebut dapat menyiarkan secara aktual atau fakta. Yang kedua itu ada publisitas, artinya berita yang disampaikan itu untuk publik, untuk semua orang. Yang ketiga itu ada priorisitas, contohnya media cetak atau koran yang diterbitkan harian, mingguan, atau bulanan. Hal tersebut itu ada priorisitasnya. Dan yang terakhir itu ada unit versalitas, yang artinya semuanya itu untuk umum, tidak hanya untuk golongan tertentu. Jika itu sudah memasuki golongan tertentu, berarti itu sudah bukan media massa lagi, itu termasuk ke dalam media internal.